Selamat datang di Kata Baca. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell. Sebelumnya silakan like dan subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan buku-buku lain yang akan dibahas dalam channel ini. Filsafat adalah upaya untuk memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Filsafat telah ada selama ribuan tahun dan telah menghasilkan sejumlah pemikiran yang sangat berpengaruh. Buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell adalah salah satu buku yang paling komprehensif dan mudah diakses tentang sejarah filsafat. Buku ini membahas pemikiran para filsuf besar dari zaman kuno hingga abad ke-20. Russell menulis buku ini dengan gaya yang jelas dan menarik. Dia tidak hanya membahas pemikiran para filsuf, tetapi juga konteks historis dan budaya yang melatar belakangi pemikiran mereka. Buku ini merupakan sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah filsafat barat. Dalam pengantar buku ini, Russell menjelaskan bahwa tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang sejarah filsafat barat. Dia mengatakan bahwa dia tidak berusaha untuk memberikan analisis yang mendalam tentang pemikiran para filsuf, tetapi hanya ingin memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran filsafat dari waktu ke waktu. Russell juga menjelaskan bahwa dia tidak berusaha untuk mengungkapkan tujuan dalam buku ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang filsuf dan bahwa pantulannya dalam buku ini. Namun, dia mengatakan bahwa dia telah berusaha untuk menghargai dengan jujur dan objektif dalam menyajikan pemikiran para filsuf. Buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell adalah buku yang penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah filsafat barat. Buku ini ditulis dengan gaya yang jelas dan menarik, serta memberikan gambaran umum tentang perkembangan pemikiran filsafat dari zaman kuno hingga abad ke-20. Bab 1 dalam buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell membahas periode awal dalam sejarah filsafat yang dikenal sebagai filsafat pra-Sokrates. Bab ini menggambarkan pemikiran filsuf-filsuf Yunani yang hidup sebelum Sokrates dan telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran filosofis. Filsuf-filsuf Yunani kuno yang dibahas dalam bab ini termasuk Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Heraclitus, Parmenides, Zeno, dan Demokritus. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan dan kontribusi unik terhadap pemikiran filosofis pada masanya. Dalam periode pra-Sokrates ini, filsuf-filsuf ini menghadapi berbagai pertanyaan mendasar tentang alam semesta, realitas, dan pengetahuan. Mereka mencoba untuk memahami asal mula alam semesta dan sifat-sifat alam secara rasional, tanpa mengandalkan mitos atau cerita religius. Fokus utama dari pemikiran mereka adalah pencarian kebenaran dan pengetahuan yang bersifat objektif. Thales, misalnya, dipandang sebagai salah satu filsuf pertama yang mencoba menjelaskan alam semesta dengan menyatakan bahwa unsur dasar alam semesta adalah air. Pythagoras, di sisi lain, terkenal dengan kontribusinya dalam matematika dan keyakinannya bahwa dunia ini dipenuhi dengan angka-angka dan hubungan matematis yang mendasarinya. Heraclitus dan Parmenides mengajukan pandangan yang berbeda tentang sifat realitas dan perubahan. Heraclitus percaya bahwa alam semesta selalu berada dalam perubahan konstan, sedangkan Parmenides berpendapat bahwa realitas sejati adalah yang abadi dan tidak berubah. Bab ini menggambarkan bagaimana pemikiran para filsuf ini berjalan seiring waktu dan menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat barat lebih lanjut. Meskipun pandangan mereka berbeda-beda, upaya mereka untuk mencari kebenaran dan pemahaman tentang alam semesta membantu membentuk pijakan awal dalam sejarah pemikiran filosofis barat. Bab 2, dalam buku ini membahas 3 filsuf Yunani terbesar yang sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran filosofis, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates adalah seorang filsuf yang dikenal dengan metodenya yang disebut dialektika. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam dan mengajak murid-muridnya untuk berpikir secara kritis. Ia percaya bahwa dengan mengajukan pertanyaan dan menyelidiki argumentasi, manusia dapat mencapai pengetahuan yang lebih mendalam dan memahami hakikat kebenaran.
Sokrates juga menekankan pentingnya mempertimbangkan akibat dari tindakan dan keputusan kita. Plato, seorang murid dari Sokrates, mendirikan akademi di Athena. Dia adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh dan pemikirannya masih dipelajari hingga saat ini. Plato menuliskan pemikirannya dalam dialog-dialog, dan salah satu karyanya yang terkenal adalah Republik. Dia memiliki pandangan tentang alam ide atau bentuk-bentuk ideal yang menjadi model bagi realitas kita. Plato juga membahas konsep tentang keadilan, negara yang ideal, dan struktur sosial. Aristoteles, murid dari Plato, mendirikan Lyceum di Athena. Dia adalah seorang filsuf yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dan pemikirannya telah mempengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Aristoteles menekankan pentingnya observasi dan pengalaman dalam mencapai pengetahuan. Ia menyusun sistem logika yang masih menjadi dasar dalam pemikiran logika modern. Selain itu, pemikiran Aristoteles juga meliputi fisika, biologi, etika, politik, dan banyak bidang lainnya. Bab ini menggambarkan kontribusi besar dari tiga filsuf Yunani ini dalam membentuk fondasi pemikiran filosofis Barat. Sokrates dengan pendekatannya yang dialektis, Plato dengan konsep alam ide, dan Aristoteles dengan metode observasinya telah memberikan pengaruh yang mendalam dalam sejarah pemikiran manusia. Pemikiran mereka tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga tetap berharga dan inspiratif hingga saat ini. Bab 3, membahas perkembangan filsafat Kristen di Eropa selama abad pertengahan. Pada masa ini, pemikiran filosofis dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen, dan dua sosok yang sangat berpengaruh dalam filsafat Kristen adalah Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas. Santo Agustinus adalah seorang filsuf yang hidup pada abad keempat dan sangat berpengaruh pada masanya. Pemikirannya yang kuat dan mendalam masih menjadi objek kajian hingga saat ini. Ia merupakan salah satu bapa gereja terkemuka dan dianggap sebagai salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar dalam mengintegrasikan pemikiran filsafat Yunani klasik dengan teologi Kristen. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Pengakuan dan Kota Allah. Santo Agustinus mengeksplorasi konsep tentang waktu, kebebasan, kehendak bebas, dan masalah kejahatan dalam kaitannya dengan kepercayaan Kristen. Santo Thomas Aquinas adalah seorang teolog dan filsuf yang hidup pada abad ke-13. Ia berusaha menyatukan ajaran Aristoteles yang rasional dengan teologi Kristen. Salah satu karya terpentingnya adalah Summa Theologica, yang merupakan upaya monumental untuk membangun fondasi filosofis bagi kepercayaan Kristen. Aquinas menggunakan logika dan argumen rasional untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan memahami hubungan antara iman dan akal. Bab ini menggambarkan bagaimana filsafat Kristen pada abad pertengahan mencoba untuk memadukan dan memahami ajaran agama Kristen dengan pemikiran rasional dan filosofis. Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh dalam upaya ini, dan kontribusi mereka telah memberikan dampak yang mendalam pada perkembangan pemikiran filosofis dan teologis di Eropa. Mereka menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran abad pertengahan dan tetap relevan dalam konteks pemikiran agama dan filosofis hingga saat ini. Bab 4, membahas dua gerakan penting yang terjadi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, yaitu Renaissance dan Reformasi. Gerakan Renaissance merupakan suatu gerakan budaya yang berfokus pada menghidupkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Pada masa ini, terjadi perubahan besar dalam seni, sastra, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Renaissance bertujuan untuk mengangkat kembali nilai-nilai keagungan dan kreativitas zaman kuno yang telah hilang selama abad pertengahan. Para humanis Renaissance, seperti Petrarch, Erasmus, dan Leonardo da Vinci, menekankan pentingnya pengetahuan, pemikiran rasional, dan eksplorasi kembali warisan budaya klasik. Gerakan Renaissance ini telah memberikan dampak yang mendalam pada perkembangan seni dan ilmu pengetahuan di Eropa dan membuka jalan bagi lahirnya zaman pencerahan. Gerakan Reformasi adalah gerakan yang menentang kekuatan Gereja Katolik Roma pada abad ke-16. Salah satu tokoh sentral dalam gerakan ini adalah Martin Luther.
Luther menentang praktik-praktik korupsi dalam gereja dan mendukung reformasi dalam doktrin dan ajaran gerejawi. Ia menekankan pentingnya keyakinan individual dan ajaran kitab suci sebagai sumber otoritas tertinggi, bukan hanya otoritas gereja Katolik. Gerakan reformasi memecah kesatuan gereja barat dan membentuk berbagai denominasi Protestan yang memberikan alternatif bagi umat Kristen. Bab ini menggambarkan bagaimana gerakan Renaissance menghidupkan kembali warisan budaya klasik dan mendorong pemikiran rasional, sementara gerakan reformasi menandai perubahan besar dalam struktur dan praktik gereja. Kedua gerakan ini telah memberikan dampak yang luas pada perkembangan kebudayaan dan pemikiran di Eropa dan membentuk wajah Eropa modern. Gerakan Renaissance dan reformasi ini merupakan tonggak penting dalam sejarah Barat yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan memunculkan perubahan sosial, politik, dan intelektual yang signifikan. Bab 5. Sejarah filsafat Barat membahas dua aliran filsafat yang muncul pada abad ke-17, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah aliran filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal budi atau daya pikir manusia. Para rasionalis percaya bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami hakikat alam dan realitas melalui pemikiran dan rasio. Mereka menekankan pentingnya deduksi logis dan argumentasi rasional dalam mencapai pengetahuan yang benar dan pasti. Beberapa tokoh terkenal dalam aliran rasionalisme adalah René Descartes, Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Mereka berusaha untuk membangun fondasi pengetahuan yang kokoh dan universal berdasarkan pada prinsip-prinsip rasional. Empirisme, di sisi lain, adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Para empiris berkeyakinan bahwa manusia dilahirkan tanpa pengetahuan apapun, dan semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi yang diperoleh dari dunia luar. John Locke, George Berkeley, dan David Hume adalah beberapa filosof empiris terkemuka. Mereka berusaha untuk memahami asal-usul pengetahuan manusia melalui pengalaman indrawi, dan menolak klaim-klaim yang tidak didasarkan pada pengalaman nyata. Bab ini menyoroti perbedaan pendekatan antara rasionalisme dan empirisme dalam mencari sumber pengetahuan dan cara memahami dunia. Rasionalisme menekankan pentingnya akal budi dan deduksi logis, sementara empirisme menekankan pentingnya pengalaman inderawi sebagai dasar pengetahuan. Kedua aliran ini telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan pemikiran filosofis dan ilmiah di masa itu, dan perdebatan antara rasionalisme dan empirisme masih menjadi topik yang relevan dalam studi filsafat hingga saat ini. Bab 6, membahas gerakan pencerahan yang terjadi di Eropa pada abad ke-18. Gerakan pencerahan adalah periode intelektual yang menonjolkan pentingnya akal budi dan rasionalitas dalam memahami dunia dan mengatasi kebodohan dan ketidakberesan. Pada masa pencerahan, terjadi perubahan besar dalam cara orang memandang dunia dan pengetahuan. Para pemikir pencerahan, seperti Voltaire, J.J. Rousseau, Denis Diderot, dan Immanuel Kant, menekankan pentingnya akal budi sebagai sumber pengetahuan yang lebih dapat diandalkan daripada otoritas agama atau tradisi. Mereka memperjuangkan pembebasan manusia dari penindasan dan kelamnya kebodohan melalui penyebaran pengetahuan dan pemikiran rasional. Gerakan pencerahan juga berfokus pada konsep kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pemikir pencerahan menantang struktur feodal dan monarki absolut yang dominan pada masa itu, serta menyuarakan pentingnya hak-hak individu dan pemerintahan yang berdasarkan pada kesepakatan masyarakat. Selain itu, gerakan ini juga berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru. Pencerahan mendorong metode ilmiah dan penelitian yang sistematis, serta mengedepankan pemikiran kritis dan objektif dalam mencari kebenaran. Bab ini menggambarkan bagaimana gerakan pencerahan membawa perubahan besar dalam cara orang berpikir dan memahami dunia. Pencerahan mendorong pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, dan pembebasan intelektual, serta memberikan pijakan bagi perkembangan ide-ide modern tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan kesetaraan.
Gerakan pencerahan tetap menjadi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah intelektual Barat dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan pemikiran filosofis, ilmiah, dan sosial. Bab 7. Buku Sejarah Filsafat Barat membahas tentang filsuf Jerman yang sangat berpengaruh, yaitu Immanuel Kant. Kant adalah seorang filosof yang hidup pada abad ke-18 dan pemikirannya masih menjadi objek kajian hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat. Salah satu kontribusi utama Kant adalah pengembangan teori pengetahuan yang disebut kritisisme kritikal. Kritisisme adalah pendekatan yang berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui sintesis antara pengalaman indrawi dan akal budi. Kant menyoroti bahwa ada struktur dasar dalam akal budi yang membentuk cara kita memahami dunia. Ia membedakan antara apa yang dipersepsikan oleh indera dan apa yang diorganisir oleh akal budi. Menurut Kant, dunia nyata yang kita alami adalah hasil dari sintesis antara materi yang diberikan oleh pengalaman inderawi dan struktur a priori dari akal budi kita. Ia juga mengemukakan konsep tentang Ding an sich, hal itu sendiri, yaitu realitas yang sebenarnya di luar pemahaman kita yang terbatas. Menurut Kant, kita hanya dapat mengetahui dunia melalui filter pengetahuan yang dimiliki oleh akal budi kita. Kant juga memiliki kontribusi penting dalam etika dengan teori imperatif kategoris, yaitu prinsip moral yang bersifat universal dan harus diikuti oleh semua orang tanpa kecuali. Bab ini menggambarkan bagaimana Immanuel Kant membawa perubahan besar dalam pemikiran filosofis dengan pendekatannya yang kritis dan analitis. Pemikiran Kant yang mendalam tentang hubungan antara akal budi dan pengalaman indrawi telah memberikan dampak yang mendalam pada perkembangan filsafat dan berbagai bidang lainnya. Kritisisme Kant tetap menjadi salah satu teori yang signifikan dan kontroversial dalam sejarah filsafat, dan pemikiran Kant terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para filsuf modern hingga saat ini. Bab 8 membahas tentang aliran filsafat idealisme Jerman yang muncul pada abad ke-19. Idealisme Jerman adalah aliran filsafat yang mengajukan pandangan bahwa realitas pada dasarnya adalah pikiran atau ide. Pemikiran ini berkembang dan dipengaruhi oleh beberapa filosof terkemuka dari Jerman, termasuk Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Immanuel Kant, meskipun tidak sepenuhnya dianggap sebagai idealis, memiliki kontribusi yang penting dalam persiapan munculnya aliran idealisme Jerman. Konsep-konsepnya tentang akal budi dan struktur pengetahuan membentuk fondasi untuk pemikiran para idealis Jerman berikutnya. Johann Gottlieb Fichte adalah salah satu filsuf pertama yang secara eksplisit mengembangkan idealisme Jerman. Ia mengajukan gagasan bahwa realitas adalah hasil dari aktivitas aku, self, yang menghasilkan dunia melalui refleksi diri. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling mengembangkan idealisme transenden, yaitu pandangan bahwa realitas sebenarnya adalah kesadaran murni yang melebihi batasan pemahaman manusia. Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam aliran idealisme Jerman. Ia mengembangkan konsep dialektika, di mana ide-ide dan kontradiksi berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi tentang realitas. Baginya, realitas adalah hasil dari proses dialektis berkelanjutan yang melibatkan benturan antara konsep-konsep berlawanan. Bab ini menggambarkan bagaimana aliran filsafat idealisme Jerman menekankan bahwa realitas pada akhirnya adalah pikiran atau ide. Pandangan ini mempengaruhi perkembangan filsafat dan berbagai bidang lainnya di Jerman dan Eropa pada abad ke-19 dan seterusnya. Meskipun aliran ini menghadapi kritik dan perdebatan, pemikiran para idealis Jerman telah memberikan kontribusi besar dalam pemikiran filosofis dan membentuk corak berpikir intelektual di masa itu. Bab 9, buku ini membahas tentang perkembangan filsafat di Eropa pada abad ke-19. Filsafat pada abad ke-19 ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat baru yang memiliki pengaruh dan karakteristik yang berbeda, termasuk idealisme, realisme, dan naturalisme. Salah satu aliran filsafat yang mencuat pada abad ke-19 adalah idealisme, yang sudah dibahas sebelumnya dalam bab sebelumnya.
Idealisme Jerman menjadi populer dan menginspirasi berbagai pemikir di Eropa. Konsep bahwa realitas pada dasarnya adalah pikiran atau ide menjadi bagian sentral dari aliran ini. Selain itu, filsafat abad ke-19 juga menyaksikan perkembangan aliran realisme. Realisme filosofis menekankan eksistensi dunia fisik secara independen dari pemikiran dan kesadaran manusia. Pemikiran ini mencoba untuk memahami dunia secara objektif dan menyatakan bahwa realitas adalah nyata tanpa bergantung pada interpretasi subjektif. Di samping itu, aliran naturalisme juga muncul sebagai reaksi terhadap idealisme dan realisme. Naturalisme menganggap bahwa segala hal dapat dijelaskan oleh hukum-hukum alam, dan alam semesta berfungsi tanpa campur tangan kekuatan supernatural. Pada abad ke-19, filsafat terus mengalami perkembangan dan berbagai aliran filsafat baru ini menyumbangkan beragam kontribusi dalam memahami dunia dan manusia. Para filosof pada masa ini memperluas wawasan tentang etika, politik, estetika, dan ilmu pengetahuan. Mereka mempertanyakan berbagai konsep dan norma yang telah mapan sebelumnya, dan berusaha mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat realitas dan eksistensi manusia. Bab ini menggambarkan bagaimana abad ke-19 menjadi periode yang penting dalam perkembangan filsafat Barat. Munculnya berbagai aliran filsafat baru, seperti idealisme, realisme, dan naturalisme, membawa keragaman pemikiran dan memberikan kontribusi penting bagi perkembangan intelektual dan filosofis pada masa itu. Pemikiran filosofis abad ke-19 tetap menjadi sumber inspirasi dan bahan kajian bagi para filsuf modern hingga saat ini. Bab terakhir yaitu bab 10, buku Sejarah Filsafat Barat, membahas tentang perkembangan filsafat di Eropa dan Amerika Serikat pada abad ke-20. Filsafat abad ke-20 ditandai dengan munculnya berbagai aliran filsafat baru yang memiliki pengaruh dan karakteristik yang berbeda, termasuk eksistensialisme, fenomenologi, dan strukturalisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan kebebasan individu, pilihan, dan eksistensi manusia dalam dunia yang tidak memiliki arti inheren atau tujuan baku. Para eksistensialis berpendapat bahwa manusia harus menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka. Fenomenologi adalah aliran filsafat yang memfokuskan pada studi dan deskripsi fenomena dan pengalaman manusia yang langsung dan subjektif. Para fenomenolog berusaha untuk memahami dunia dari perspektif individu dan memperhatikan bagaimana manusia mengalami realitas secara langsung. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang menitik beratkan pada analisis struktur bahasa, budaya, dan pemikiran. Para strukturalis berpendapat bahwa struktur-struktur ini membentuk cara kita memahami dunia dan mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Abad ke-20 juga menjadi periode yang penuh dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi yang signifikan, yang turut mempengaruhi pemikiran filosofis. Perang dunia, revolusi, dan kemajuan ilmiah dan teknologi menjadi konteks bagi perkembangan berbagai aliran filsafat pada masa ini. Bab ini menggambarkan bagaimana abad ke-20 menjadi periode yang penuh dengan dinamika dan keragaman dalam perkembangan filsafat. Munculnya berbagai aliran filsafat baru, seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan strukturalisme, menggambarkan upaya para filosof untuk memahami dan merespons tantangan zaman mereka. Pemikiran filosofis abad ke-20 telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan tentang eksistensi manusia, makna hidup, dan fenomena kehidupan secara umum. Dalam buku Sejarah Filsafat Barat, karya Bertrand Russell, kita telah menyaksikan perjalanan panjang dan menggugah dari pemikiran manusia dalam merangkai jalinan filsafat di Barat. Dari bab ke bab, penulis menguraikan dengan cermat evolusi pemikiran filosofis, mulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana gagasan-gagasan filosofis telah membentuk dan mengubah pandangan dunia kita. Dalam 10 babnya, Russell menjelajahi pemikiran filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, dan Nietzsche, serta aliran-aliran filosofis yang mengemuka dalam berbagai era.
Ia menghadirkan pemikiran-pemikiran ini dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga membantu para pembaca dalam memahami esensi dan perbedaan dari masing-masing aliran pemikiran. Buku ini merupakan sebuah panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan kompleksitas filsafat Barat. Dari filsuf-filsuf besar hingga perdebatan filosofis yang mendasari pemikiran modern, karya ini membawa kita melintasi rentang waktu dan membuka wawasan baru tentang aliran pemikiran yang mempengaruhi dunia intelektual kita. Berkat penulisan yang tajam dan objektif dari Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat tetap menjadi salah satu karya klasik yang relevan hingga saat ini. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan filosofis, tetapi juga mengajak kita untuk merenungkan makna dan tujuan hidup serta eksistensi kita sebagai manusia. Dengan mengakhiri rangkuman ini, kita diingatkan akan keberagaman pemikiran yang memperkaya peradaban manusia. Semoga buku ini terus menginspirasi generasi-generasi mendatang dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pemikiran filosofis untuk mewujudkan dunia yang lebih bijaksana dan penuh pemahaman. Demikian tadi rangkuman buku Sejarah Filsafat Barat karya Bertrand Russell, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di buku lainnya. Terima kasih.